Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Sinantia Paranisa Sanggirin dengan NIM 19 12 634 dari kelompok 2 pengelolaan lingkungan belajar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor. Jadi lingkungan belajar sendiri itu bisa diartikan sebagai laboratorium atau tempat anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, kemudian anak-anak juga berkegiatan di lingkungan belajar tersebut dan untuk mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Nah, jadi pengelolaan lingkungan belajar itu artinya suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi secara baik. Jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai segala usaha untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif untuk mencapai tujuan belajar anak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lebih spesifik tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor. Jadi kan arti indoor sendiri artinya di dalam ruangan, atau kalau biasa kita kenal tuh ruang kelas mungkin ya. Jadi lingkungan belajar indoor itu memang sudah disediakan sama manajemen sekolah agar bisa digunakan untuk siswanya atau anak-anaknya menjadi sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Nah, lingkungan belajar indoor ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, dan yang paling utama tentu aja ruang kelas. Nah, sasaran pengenalan lingkungan belajar dalam kelas atau indoor diawali dari pengenalan ruangan yang akan digunakan sebagai tempat belajar bagi anak. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar indoor, diantaranya yang pertama ada arah ruangan. Nah, arah ruangan sendiri ini harus menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Karena kalau misalnya ruang kelasnya gelap kan gak nyaman juga untuk belajar, terus takut penglihatannya jadi remang-remang gitu. Terus kalau untuk berkegiatan kurang bikin semangat mungkin ya untuk anak-anak. Jadi arah ruangannya harus diperhatikan, pencahayaannya gitu. Terus ukuran ruangan juga. Yang kedua ada ukuran ruangan. Nah, ukuran ruangan itu untuk ruang kelas anak usia 4 sampai 6 tahun idealnya 120 sampai 180 cm persegi per anak. Jadi ukuran ini adalah ukuran luas minimum bagi pemberian izin pendirian sekolah. Nah, terus yang ketiga ada tentang lantai. Kan kalau anak-anak itu lebih sering jatuh, lebih sering tahu kepleset gitu. Jadi lantainya itu dibuat untuk tidak terlalu licin, misalnya dikasih karpet gitu. Jadi anak tuh nggak terlalu kena langsung ke lantai, jadi meminimalisir jatuh dan kecelakaan lainnya karena lantai. Terus yang keempat ada atap dan langit-langit. Nah, atap dan langit-langit ini maksudnya tinggi ruangan gitu. Jadi jangan terlalu rendah, karena kan jangan kan ruang kelas gitu, kalau rumah atau kamar sendiri gitu. Kalau tingginya terlalu rendah kan gak enak juga kan, rasanya kayak ngap gitu. Jadi tinggi di ruangan kelas khusus anak-anak juga harus diperhatikan. Dianjurkannya 3 meter sampai 3,3 meter. Yang kelima ada penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Nah, kalau untuk warna ruangan itu, intensitas cahaya merupakan satu kriteria penting yang harus diperhatikan. Warna terbukti mempengaruhi psikologis anak sehingga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya. Jadi, warna ruangan itu, jangan yang bikin ruangan jadi kelihatan gelap atau redup gitu. Tapi juga jangan yang terlalu heboh atau ramai gitu. Mungkin kalau buat anak-anak bisa gitu warna-warni, tapi kalau terlalu heboh atau ramai takutnya anak-anak malah terdistraksi gitu. Terus kalau untuk dindingnya itu biasanya dipakai yang tidak permanen, jadi bisa dipakai untuk mengajar karya anak gitu. Selanjutnya ada pemilihan dan penggunaan perlengkapan belajar. Jadi apa aja sih biasanya dibutuhkan di dalam ruangan kelas untuk anak usia dini? Yang pertama ada loker anak. Biasanya di TK-TK itu disediakan loker anak untuk taruh biasanya alat warnanya, misalnya krayonnya, kemudian ada buku gambarnya, biasanya ditaruh di loker itu. Jadi anak-anak bisa menyimpan barang-barang pribadinya di lokernya masing-masing, atau bisa juga untuk menaruh tisu gitu, tisu kering dan tisu basah, karena kan anak-anak biasanya cuci tangan daripada belepotan, biasanya disuruh buat tisu sama gurunya gitu. Nah, loker ini kalau bisa disediakan yang space-nya jangan terlalu kecil, terus yang masih bisa dijangkau gitu tingginya, atau kalau misalnya emang agak terlalu tinggi biasanya dibantu oleh gurunya. Nah, terus loker itu selain fungsinya untuk menyimpan barang juga untuk melatih kemampuan anak untuk kebutuhan pribadinya gitu. Jadi misalnya selesai mewarnai dia bisa naruh sendiri ke lokernya gitu. Jadi melatih tanggung jawab. Yang kedua ada mebel atau furnitur. Nah, kalau misalnya mau beli mebel atau furnitur untuk anak TK disesuaikan tingginya, karena kan anak TK kan masih kecil. Kalau misalnya kita beli furniturnya terlalu tinggi, nanti takutnya dia kesusahan atau sebagainya. Terus pilih juga yang tahan lama biar awet juga kan. Jadi TK-nya nggak harus beli lagi terus gitu kalau tahan lama, asal dirawat dengan baik. Terus ringan, misalnya mau beli kursinya kan mau beli kursi gitu, jadi pilihnya yang ringan tapi tetap yang tahan lama gitu. Terus kalau sebisa mungkin juga carinya yang sudutnya itu tidak runcing, jadi kalau meminimalisir kecelakaan anak terkena sudut meja atau kursi. Terus cari juga yang permukaannya itu gampang untuk dibersihkan, jadi misalnya anak-anak nggak sengaja nih kecoret krayonnya di meja, jadi bisa bersihin sendiri pakai tisu atau pakai lap gitu. Nah, kursi anak sendiri
tidak boleh lebih dari 4 sampai 6 kg karena kan terlalu berat gitu, nanti dia harus geser-geser sendiri, pasti keberatan. Terus memilih media atau alat pemain yang edukatif di kelas juga diperhatikan. Yang diperhatikan itu bahannya, kemudian warnanya, kemudian bentuknya, terus konsep dibuatnya mainan tersebut. Misalnya mainan itu untuk mengembangkan kemampuan apa gitu, jadi harus jelas walaupun mainan gitu, tapi harus jelas ini untuk membantu perkembangan apa. Kemudian bahannya juga diperhatikan, jangan sampai pakai cat yang berbahaya gitu untuk anak-anak kan. Takutnya misalnya ada yang kulit anak itu sensitif dan sebagainya, kemudian takut ada yang tiba-tiba dijilat gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi diperhatikan juga termasuk sama catnya seperti itu. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan belajar outdoor. Kalau indoor itu tadi di dalam ruangan berkaitan sama ruangan kelas, kalau outdoor di luar kelasnya, di luar ruangan. Kegiatan bermain outdoor adalah aktivitas yang dilakukan anak dengan menyenangkan di luar ruangan. Berdasarkan kebutuhan perkembangan, lembaga pendidikan memerlukan acuan sarana bagi terlaksananya pendidikan anak usia dini. Kebutuhan perkembangan anak dapat dipenuhi dengan kegiatan bermain di luar ruangan. Jadi selain di dalam kelas, dalam ruangan, anak juga bisa memenuhi kebutuhan perkembangannya itu di luar ruangan. Misalnya apalagi yang berkaitan sama motorik kasarnya, karena kan kalau di dalam ruangan itu mungkin terbatas gitu ya. Jadi kalau di luar ruangan itu lebih bebas gitu untuk melatih motorik kasarnya terutama, atau bisa juga kemampuan sosialnya gitu, karena kalau misalnya di dalam kelas itu biasanya kan satu kelompok gitu, jadi kalau mau jadi semuanya tuh rada susah. Tapi kalau misalnya di ruangan tuh bisa semuanya gitu, bisa ketemu, bisa ngumpul sama semuanya, jadi kemampuan sosialnya bisa lebih dikembangkan lagi gitu kalau di luar ruangan. Nah, pembelajaran di luar kelas itu juga penting bagi anak. Metode belajar dan mengajar di luar kelas sangat ampuh mencerdaskan anak-anak, mendorong mereka menguasai berbagai pembelajaran, serta meningkatkan prestasi mereka dibandingkan dengan anak lainnya dengan sistem belajar di kelas. Kalau anak-anak itu kan dunianya dunia bermain, kalau misalnya di dalam kelas terus mungkin anak bisa merasa bosan gitu. Kalau anak merasa bosan, pembelajaran yang dikasih pun belum tentu masuk, jadi sesekali gitu belajar di luar ruangan kelas. Siapa tahu bisa lebih efektif juga untuk si anak. Mereka juga bisa lebih mudah memahami pelajaran dibandingkan dengan belajar di kelas. Nah, selain tentang pemahaman terhadap pelajaran, tapi juga belajar di luar kelas itu bisa untuk melihat bagaimana kemampuan prakteknya secara langsung. Kayak gitu, kayak tadi sudah disebutkan di awal, kayak misalnya tentang motorik kasar, jadi kan misalnya tuh gimana prakteknya, jadi bisa tahu perkembangannya sudah sejauh apa yang perlu ditingkatkan lagi, atau tadi tentang kemampuan sosial dengan banyak orang gitu, banyak teman-teman sebayanya bisa dilihat gitu ketika di luar ruangan. Itu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan belajar outdoor. Pendidikan luar kelas bertujuan agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar dan mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar dan memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. Menurut Asmawati, bermain outdoor sangat menyenangkan dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian contoh AP outdoor antara lain yang pertama bermain perosotan, bermain ayunan, bermain jungkat-jungkit, bermain jembatan goyang, dan bermain bola dunia. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam penerapan pembelajaran outdoor. Media yang nyata sangat membantu berjalannya penerapan pembelajaran luar kelas. Anak-anak semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh guru. Pembelajaran yang bermakna juga akan menimbulkan hasil yang cepat diresapi oleh otak anak-anak. Begitu juga ketika pelaksanaan pembelajaran di luar kelas banyak menguras tenaga sehingga dapat menstimulus tumbuh kembang si anak. Ketika memulai kegiatan pembelajaran luar kelas, terdapat anak-anak yang kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran luar kelas karena mereka tertarik oleh media-media yang tersedia di luar ruangan tersebut. Tidak dibungkiri, juga ada anak yang kadang-kadang tidak mau mengikuti. Guru mencoba membujuk anak tersebut. Ketika tidak mampu dibujuk atau diberi pengarahan, guru akan membiarkan anak tersebut berada di dalam kelas sampai kegiatan luar kelas berakhir. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pada waktu pelaksanaan pembelajaran outdoor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhaniatus Adia, NIM saya 1912622. Di sini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yaitu tentang strategi belajar di lingkungan outdoor. Nah,
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam rancang implementasi, kegiatan outdoor diarahkan kepada tujuan antara lain mendemonstrasikan kemampuan sosial dengan membantu merawat taman, berpartisipasi dalam permainan bersama teman sebaya, berunding dan kompromi, serta komparatif dengan sesama teman dalam menggunakan peralatan yang ada di arena bermain, berbagai alat, seni, bermain kelompok. Nah, mengekspresikan kreatif dengan membuat berbagai benda, seni, mengembangkan permainan baru. Lalu ada mempertinggi rasa percaya diri guna mengasah motorik halus dan motorik kasar, dan menambah kemandirian, serta seperti mendaki, turun, dan menggunakan tali sendiri dan lainnya, menunjukkan prestasi yang dibanggakan, seperti memperkuat kekuatan fisik, membawa hewan peliharaan, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada manfaat. Manfaat strategi belajar di lingkungan outdoor itu ada 5. Yang pertama, manfaat fisik. Dengan bergerak bertujuan bukan sekedar bergerak, anak akan belajar koordinasi, motorik kasar, yang merupakan dasar dari segala keseimbangan tubuh dan pikiran kelak. Nah, ada juga manfaat kognitif. Manfaat kognitif ini, anak dengan bermain di luar ruangan, anak akan lebih luas wawasannya, mulai dari wawasan lingkungan sampai wawasan segala strategi permainan yang dimainkan. Luasnya wawasan bisa meningkatkan keluasan minat, juga bisa meningkatkan kreativitas untuk memecahkan berbagai masalah. Koordinasi motorik kasar yang baik meningkatkan kemampuan anak dalam berkonsentrasi, dan ini berkaitan dengan kemampuan mengingat anak. Ada juga manfaat bahasa. Anak mendapatkan berbagai kosakata tentang kehidupan di luar ruangan. Ketika berinteraksi dengan teman-teman, ia juga belajar tentang cara berkomunikasi dengan teman-teman bermainnya. Nah, lalu ada manfaat emosi. Anak belajar mengalami ragam emosi, seperti senang, gembira, sedih, marah, malu, merasa bersalah, dan lain-lain. Dalam konteks bermain dan belajar mengatasinya. Bermain di luar ruangan dan banyak bergerak juga melepaskan tekanan emosi anak, sehingga emosi negatif seperti marah, sedih, kesal, dan lain-lain cenderung berkurang. Stres pun ikut berkurang. Nah, ada juga manfaat sosial, yaitu terutama didapat ketika anak bermain dengan anak lain. Mereka belajar bekerja sama dalam satu tim, belajar saling memengaruhi, saling menjatuhkan, saling menolong, dan berbagai keterampilan sosial lainnya. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.